3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di acara GES Indonesia Digital Series yang merupakan rangkaian kegiatan dari acara GES Indonesia 2020. Saya Farah Karimah selaku MC, telah hadir bersama saya selaku pembicara hari ini, Ibu Dewi Rahmawati, Head of Incubation and Startup Business, Center for Innovation and Business LSPR Communication and Business Institute, dan juga Ibu Fani Andriani, Lecturer and also Head of Student Service Department in LSPR Communication and Business Institute. Dan topik kita kali ini adalah Online Learning Transformation for the Lecturers and Campus Management, atau transformasi online learning di lingkungan manajemen dan dosen. Pada Ibu Dewi Rahmawati dan Ibu Fani Andriani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah Karimah sudah membuka sesi kali ini. Saya dengan Dewi Rahmawati dan juga partner saya, Ibu Fani Adriani. Ya, sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan, saya sebagai dosen dan juga Head of Startup and Incubation Business di LSPR Communication and Business Institute. Silakan Miss Fani untuk memperkenalkan. Terima kasih Ibu Dewi, selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Fani Adriani, saya selaku dosen di LSPR dan kebetulan saat ini saya juga menjabat sebagai Head of Student Service di LSPR Institute dan Komunikasi Bisnis. Terima kasih Bu Dewi, saya kembalikan ke Ibu Dewi. Baik, sebelumnya mungkin ada yang pengen tahu juga kali ya Bu Fani, apa sih LSPR itu, atau yang sudah tahu tapi pengen tahu lebih dalam mungkin ya Bu Faninya. Nah, untuk itu kita akan putarkan video profil dari LSPR. Silakan Ibu Fani untuk memulai memutarkan slide videonya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. I knew that I was a good learner. That's why I came here, but I didn't really know how to achieve it. But then when I joined LSPR, especially LSPR TV to be specific, it was here that, I got to learn from seniors on how to actually be one and how I should bring myself up, how I should carry myself as a person if I want to, be a part of this industry. So from there, I started to explore the broadcast industry, and then I started getting interested in this industry, and I started joining a lot more competitions, and then that's how I got where I am today. LSPR was established in 1992. We began with short PR courses. By 2001, we'd achieved Grade A accreditation and a recognized international standard. LSPR is committed to providing premium quality education. We've graduated many successful alumni and collaborated with more than 50 universities, partners, and organizations around the world. LSPR strives to deliver better and better education by harnessing advances in technology and practical learning in a creative and dynamic environment. Our undergraduate program includes international examinations in partnership with Edith Cowan University, Australia, Northumbria University, UK, City and Guilds, UK, LCCI, UK, and The Hague University of the Netherlands. Our postgraduate program gives successful professionals the chance to enhance their knowledge by studying various international subjects. The LSPR postgraduate program cooperates with Edith Cowan University, Australia, City and Guilds, UK, and Coventry University, UK. I got to know that the school is accredited as the best communication school in Indonesia. The school is accredited for collaboration with recognized international institutions, and that was measured by the community here. The program that has been designed to create high quality of graduates has become the reason why students need to study at LSPR Jakarta. I guarantee that you will have better time in studying and also have a lot of things to learn in order to prepare yourself for the future. LSPR has always embraced new developments in information technology, how it has changed and continues to change our lives. LSPR Bali
is our Center for LSPR e-learning, a living demonstration of our commitment to staying at the cutting edge of education. LSPR e-learning, or online learning, enables students to study with flexibility and to personalize their program to save time and achieve more. LSPR e-learning gives everyone the freedom to take a bachelor's degree in public relations and marketing communication anytime, anywhere. LSPR Bali also offers short courses in public relations. With its strong international ties, Bali is the ideal location for LSPR to teach public relations professionals how to be more competitive in today's global era. LSPR does more than provide an education. We actively help our alumni to find great career opportunities. Our Careers and Employability Center gives them career advice and helps link them up with almost 1,000 local and international strategic corporate partners. LSPR is also the Secretariat Office of the ASEAN Public Relations Network and ASEAN Autism Network. LSPR's Careers and Employability Center partners with Indonesia's Hotel General Managers Association, as well as with Indonesian embassies in countries that host LSPR students in their internship programs. We also help and encourage our students to thrive in many non-academic activities. As a result, LSPR students have achieved an outstanding level of success in many national and international competitions. LSPR graduate students gain a nationally recognized professional certification through Lembaga Sertifikasi Profesi and other professional certification bodies. All these factors combine to ensure LSPR alumni achieve an outstanding level of success in their careers and are sought after by many companies. As the capital city and its suburbs develop and thrive, a new masterpiece is born. A bold symbol of progress, a prestigious new landmark to the east of Jakarta. The location is highly strategic, just 100 meters from East Bekasi KRL station, 100 meters from the bus station, and a 5-minute Transpark shuttle ride from the LRT station. Transpark Juanda is a new masterpiece in the form of a modern all-round superblock, combining residential, entertainment, office, and education functions all in one place, all seamlessly integrated under the concept of live, play, work, study. And the London School of Public Relations occupies a 12-story campus with cutting-edge facilities, including a TV, radio, and music studio, a multimedia and editing suite, a research center, computer and English laboratories, a library, auditorium, theatre, drama room. LSPR Transpark in Juanda Complex Bekasi is one of the most complete campuses in the world, with some of the best facilities. There's an eco-park, modern apartments, a mall, cafes, fitness centres, supermarkets, cinemas, and many more. LSPR Transpark is an international, top-quality educational institution with truly premium facilities. We will continue to go the extra mile to deliver educational excellence in Indonesia and abroad. Baik, terima kasih Bu Fani. Itu tadi sekilas tentang LSPR, jadi kita ada di beberapa tempat. Ibu Fani saat ini ada di kampus Sudirman Park, Jakarta, sedangkan saya sendiri di kampus Transpark Juanda, Bekasi. Kita juga ada LSPR Bali, ada e-learning juga atau pendidikan jarak jauh. Bagi yang ingin berkunjung silakan di www.lspr.edu. Baik, saya akan mulai sesi kali ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Fani. Saya share screen saya dulu sebentar. Baik. Oke, untuk kali ini kami akan sharing mengenai online learning transformation
for the lecturers and campus management. Jadi kalau saya lebih menyoroti tentang lecturers and campus management, nanti Ibu Fani akan lebih menyoroti dari sisi students, seperti itu. Kami kasih subjudul, ini adalah Human Transformation in Digital Teaching. Baik, ini saya, Dewi Rahmawati, tadi juga sudah diperkenalkan. Saya di sini bukan berarti saya expert di bidang ini, tapi kita ingin sharing sekilas mengenai human transformation in digital teaching ini. Ini ada Instagram saya, jika ingin tanya-tanya atau DM silakan di sana. Kemudian, sebelum kita masuk ke main topik kita, saya ingin refresh ingatan Bapak dan Ibu, ataupun mungkin ada yang belum tahu juga mengenai Alvin Toffler. Beliau adalah American futurologis. Beliau lahir di New York tahun 1928 dan meninggal tahun 2016 kemarin di Los Angeles, California. He is known for his research on the social effect of modern technologies and include research on the digital and communication revolution. Jadi bukunya beliau yang terkenal itu adalah yang judulnya Future Shocks and juga The Third Wave. Nah, ini adalah salah satu dari penelitiannya beliau, gitu ya. A new civilization is emerging in our life, and blind men everywhere are trying to suppress it. This new civilization brings with it new family style, changed ways of working, loving, and living, a new economy, new political conflict, and beyond all this, and alter consciousness as well. The dawn of this new civilization is the single most explosive fact of our lifetime. Ini ada di bukunya beliau, salah satunya ya, di Third Wave yang rilis tahun 1980. Tentunya Bapak Alvin Toffler ini tidak akan menyangka bahwa pandemi corona akan terjadi di tahun 2020 ini, karena beliau sudah meninggal tahun 2016 lalu. Namun, sebagai futurologis, beliau meramalkan suatu saat bekerja itu akan dari rumah, dan itu terjadi saat ini. Kemudian suatu saat belajar itu juga akan dari rumah, dan itu juga terjadi saat ini ya. Kemudian satu lagi belanja. Suatu saat orang itu akan belanja dari rumah, jadi nggak repot-repot ke mall, ke supermarket, atau ke pasar seperti itu. Semuanya itu bisa dilakukan dari rumah. Banyak lagi ramalan beliau, tapi memang pandemi ini jadi justru banyak terbukti seperti itu. Kemudian ini juga pernyataan dari Kate Kruger. Beliau adalah CEO di salah satu non-profit organization yang bergerak di bidang education. Beliau mengatakan bahwa it is important to remember that educational software like textbooks is only one tool in the learning process. Neither can be a substitute for well-trained teachers, leadership, and parental involvement. Jadi beliau juga sudah meramalkan bahwa di dalam learning process itu yang terpenting adalah well-trained teachers, atau siapa gurunya, siapa dosennya, seperti itu. Secanggih apapun software atau textbook atau apapun itu tidak tergantikan oleh yang namanya well-trained teachers, juga leadership, bagaimana manajemennya, dan juga involve dari orang tua, seperti itu. Kemudian, kita masuk ke sini. Sekarang adalah eranya memang ya. Tadinya saya mau bahas revolusi industri, tapi kayaknya kejauhan nariknya gitu ya. Saya start dari masuknya internet teknologi ke Indonesia aja. Banyak sumber yang menyatakan bahwa internet mulai masuk ke Indonesia itu tahun 1990-an. Kemudian mungkin pada saat itu hanya kota-kota besar, dan itu pun hanya berapa persennya gitu ya yang mengadopsi teknologi internet ini. Nah, dengan pandemi yang saat ini kita alami, ya, kalau Indonesia ngalaminya dari pertengahan Maret 2020, gitu, bahkan dunia, kita dipaksa untuk mempercepat proses ini. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan internet teknologi, gitu ya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah terkait dengan education. Semua stakeholder yang terlibat di dalamnya ini dipaksa untuk beradaptasi.
inilah saatnya bagaimana kita mengganti mindset kita menjadi digital mindset. Kemudian, nah, digital learning transformation tentunya erat hubungannya dengan digital resource transformation. Resource itu macam-macam, bisa toolsnya gitu ya, kemudian device-nya juga, dan tapi yang terpenting adalah human transformation. Ini adalah penekanan materi saya dan Ibu Fani pada saat ini. Nah, ini memerlukan strong backbone, gitu ya. In education, all stakeholders should transform. Jadi yang harus bertransformasi itu nggak cuman dosen atau gurunya, tapi juga manajemennya juga, supporting staff-nya juga, gitu. Termasuk usernya juga. End usernya yaitu students, ya, mahasiswa atau siswa gitu ya. Kemudian juga orang tua. Nah, inilah yang penting merubah digital mindset dari semua orang yang stakeholder yang terlibat di dalamnya ini. Kemudian di dalam digital learning transformation ini juga dibutuhkan komitmen. Komitmen dari siapa? Dari fakulti and academics, sebagai manajemen dan juga staff yang mengelolanya. Kemudian juga dari usernya sendiri, student seperti itu, mereka juga harus komit. Orang tua juga sebagai support dari si user tersebut. Kemudian yang lainnya adalah collaboration atau teamwork, ya. Sebagai orang tua pun saya kebetulan juga orang tua dari beberapa anak gitu ya, apalagi yang masih kecil gitu ya, yang masih SD gitu, TK. Nah, support dari orang tua, keterlibatan orang tua, kolaborasi orang tua dengan pihak sekolah itu sangat penting sekali dalam menunjang digital learning tersebut. Kemudian sebentar. Nah, ini adalah perbandingan antara tradisional versus digital teaching. Tentunya listnya banyak kalau kita mau list ya, tapi saya hanya menyoroti beberapa ini. Nah, yang pertama tradisional, ini need more time to reach school atau kampus. Mungkin ingat kita sebelum COVID itu membutuhkan waktu untuk ke kampus atau ke sekolah seperti itu. Apalagi kalau di kota besar, kita harus spare banyak waktu untuk menghindari macet. Sedangkan untuk digital transformation, digital learning gitu ya, kita nggak butuh banyak waktu. Ada kelas jam 9, ya udah saya mandi jam setengah 9 deh gitu, masih keburu ya. Kemudian require a lot space capacity. Saya sedang berada di ruang kelas, biasanya satu kelas diisinya oleh sekitar 30-an sampai 35 mahasiswa seperti itu. Kita membutuhkan space yang besar. Nah, sedangkan kalau digital, misalnya kita pakai salah satu platform, bisa aja diisi oleh lebih dari 30-an mahasiswa tersebut. Gitu. Kemudian juga dari segi cost, juga tradisional butuh higher cost, pasti ya. Butuh listrik segala macam gitu kan, juga yang maintenance ruangan tersebut seperti itu. Sedangkan di digital cost-nya lebih efisien. Yang pasti kita udah ada internet, udah ada device, ya udah bisa jalan seperti itu. Kemudian, nah ini juga yang akan disoroti nanti oleh Ibu Fani. Kalau di tradisional, teacher center itu sangat memegang peranan, gitu ya. Sedangkan di digital, student itu dipaksa buat aktif. Kalau enggak, ya rugi sendiri, seperti itulah istilahnya ya. Kemudian, ini adalah challenge dari traditional education, ya, di mana biasanya traditional education itu lack of risk control. Sedangkan online digital itu lebih bisa dikontrol, karena kita juga bisa di-record gitu ya. Kita bisa, kalau misalnya students, kalau saya dari sisi dosen gitu ya, ada mahasiswa yang bilang, "Mem, saya hadir loh Mem di kelasnya Mem." Nah, kalau misalnya recorded, kita bisa cek lagi tuh recordnya, apakah benar student tersebut ada di kelas tersebut. Tapi kalau yang tradisional, kita ngandelin ingatin kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lupa, aduh ya anak masuk apa enggak ya, seperti itu. Kemudian juga high cost tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian need more employee, kita butuh supporting staff untuk melaksanakan traditional education tersebut.
Kemudian juga difficult to maintain too low operating cost. Jadi biasanya operating cost-nya yang tinggi nih. Kemudian yang terakhir nih, dan kalau Bapak dan Ibu dosen dan guru pasti setuju nih ya, the figure and appearance of the teacher must be perfect. Jadi kita tuh memang jadi sosok atau panutan di mata si students kita. Jadi kita tuh harus berpenampilan perfect seperti itu, tutur kata segala macamnya ya. Kemudian ini adalah challenge dari digital learning. Jangan salah, digital learning pun banyak loh challenge-nya ya. Ini hanya sebagian, kalau di list lagi sebenarnya banyak. Yang pertama, kita sangat mengandalkan pada internet dan device ya. Kelancaran dari internet gitu, dan kita melink dengan yang kedua, di mana di Indonesia itu sebenarnya internet akses itu masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil seperti itu ya. Kemudian challenge dari digital learning adalah bagaimana kita membuat atmosfer agar pembelajaran kita tuh nggak boring, gimana agar interaktif seperti itu. Kemudian juga students attitude ya, kita nggak bisa mengontrol, bisa aja dia pada saat kita presentasi terus dia matiin kamera gitu kan, bisa sambil tidur-tiduran gitu. Itu adalah fenomena belajar online. Kemudian yang berikutnya juga, student self-direction and discipline. Harus dari studentnya sendiri. Tadi, ngeling yang tadi saya bilang bahwa dibutuhkan active student. Gitu. Nanti akan dibahas juga oleh Ibu Fani mengenai students ini. Kemudian, differentiate measurement of student quality. Ini juga, kualitas student juga kita agak-agak susah ya, mengukurnya. Bisa aja ternyata kalau tradisional kelas mungkin kita bisa lihat, oh iya, student ini ngerjain desain misalnya ya, anak desain, dari mulai dia goresan pertama sampai terakhir kita lihat. Tapi kalau digital learning, kita nggak tahu apakah benar itu dikerjakan oleh si student sendiri atau mungkin orang lain seperti itu ya. Kemudian yang terakhir juga nih, lack of interaction. Kalau ini saya bisa sharing pengalaman pribadi anak saya, karena mungkin sudah beberapa bulannya, sudah 8 bulan ya Bapak dan Ibu ya, kita belajar online. Terus dia pernah bilang gini, aduh Ma, aku tuh kangen banget deh suasana kelas. Kemudian kalau break kelas itu pada saat istirahat kita bisa bercanda sama teman, bisa lari-larian, karena anak kecil ya, bisa lari-larian seperti itu. Aku kangen deh masa itu gitu. Nah itu interaction-nya sangat kurang kalau kita digital. Kemudian ini adalah case study di LSPR, saya angkat ini terkait dengan human transformation, di mana yang pertama manajemen dan stafnya itu harus bertransformasi, mengadopsi teknologi baru. Kemudian bagaimana sosialisasi terhadap dosen, terhadap mahasiswanya juga, terhadap orang tuanya juga gitu. Dan bagaimana implementasinya, setelah implementasi bagaimana monitoring dan evaluasinya. Kemudian dari sisi dosen juga dipaksa untuk mengadopsi teknologi ini gitu ya. Mungkin kalau yang dosen-dosen muda tidak ada kesulitan, tapi mungkin ada beberapa yang senior yang kesulitan dalam mengadopsi ini dan harus belajar seperti itu. Tapi saya sangat mengapresiasi karena dosen-dosen di LSPR itu sangat gigih gitu ya, belajar bagaimana sih mengadopsi teknologi baru ini. Kemudian di sini juga sebenarnya di LSPR itu kita udah punya e-learning program namanya, atau pendidikan jarak jauh untuk S1. Kalau nggak salah, kita sudah mengajukan dari 2016, kemudian 2017 kita running seperti itu. Kemudian terkait dengan pandemi ini, dari Maret 2020 sebenarnya kita udah pakai Google Meet waktu itu, ya basisnya adalah Google. Kemudian pada saat September 2020 kita mengadopsi digital platform, menggunakan digital platform yang baru. Nanti akan diperjelas oleh Ibu Fani. Kemudian ini dari sisi students, ya mereka juga dipaksa untuk beradaptasi. Kemudian, namun biasanya students lebih fast learner ya, mungkin sesuai dengan generasinya. Kemudian, tapi yang dibutuhkan oleh mereka adalah mereka butuh medium untuk run the learning process ini. Tentunya support dari orang tua gitu ya, sangat diharapkan di sini.
penyediaan device gitu ya, internet juga, kemudian juga moral support dari orang tua itu sangat diperlukan dalam human transformation. Kemudian ini saya sedikit menceritakan tentang service di LSPR. Jadi semenjak pandemi kemarin kita full online service apapun itu untuk penunjang akademik. Misalnya untuk library, kemudian juga untuk career center terkait magang, kemudian job placement gitu ya. Kemudian di sini juga marketing ada online entry test. Kemudian SGO itu adalah semacam guru BK kalau di SMA gitu, di SMP. Ini juga kita online kan kalau misalnya ada yang mau counseling. Kemudian ini challenge of traditional education, sekilas tadi juga sudah saya jelaskan ya. Mohon maaf ini saya agak cepat. Kemudian, nah ini dia. Transformation to digital with active and creative teacher. Pasti dalam era human transformation ini kita dibutuhkan sebagai teacher itu bagaimana sih biar interaksi di dalam kelas itu efektif, kemudian juga terjalin dengan interaktif gitu ya. Nah, interaction, bagaimana membawa situasi di dalam offline class itu kepada online. Kemudian pastinya nih ngerasa ya kalau teachers zaman sekarang jadi dipaksa mengadopsi tools learning gitu ya, presentation, bikin video, kemudian juga yang lab nih, yang praktisi, yang praktek-praktek nih biasanya ya, gimana sih suasana di lab dibawa ke dalam virtual gitu ya. Kemudian ini juga maintain good relationship with students dan maintain student good attitude. Oke, ini ada pernyataan dari Nancy Casebow. There can be infinite uses of the computer and a new age technology, but if the teachers themselves are not able to bring it into the classroom and make it work, then it fails. Oke. Kemudian sepertinya udah hampir habis nih. Ini juga ada pernyataan dari Alvin Toffler. The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and learn. Oke, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Thank you and stay safe. Berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Fani untuk melanjutkan materi hari ini. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan gitu ya presentasi dari Ibu Dewi. Jadi tadi Ibu Dewi sudah mengupas gitu ya, udah mendiskusi, kita udah sharing gitu ya, bersama-sama mengenai presentasi Ibu Dewi tadi menjelaskan mengenai lebih kepada digital learning dan transformation-nya dari sisi dosen, kemudian staff, dan juga manajemen yang melaksanakan kegiatan online learning itu, khususnya study case-nya di LSPR gitu ya. Kemudian juga Bu Dewi tadi sudah sampaikan juga mengenai beberapa teori dan pendapat dari expert mengenai apa tuh digital learning. Kemudian juga Mr. Alvin Toffler udah ternyata dari dulunya tuh udah pernah memprediksikan bahwa ini akan terjadi gitu. Jadi saat ini saya akan lebih menambahkan gitu ya, sharing tambahan dari presentasi Bu Dewi sebelumnya. Jadi saya akan lebih menyoroti secara praktik gitu. Jadi secara praktisnya itu dan juga secara sudut pandang dari mahasiswa seperti apa sih gitu. Saya tampilkan dulu presentasinya. Nah, jadi online learning transformation for student gitu. Kemudian juga secara praktiknya, study case-nya di LSPR gitu, kita menerapkan online learning ini seperti apa gitu. Oke, saya akan cepat gitu. Jadi sedikit saya tambahkan gitu, ada teori gitu namanya teknologi determinism dari Marshall McLuhan. Jadi Marshall McLuhan ini bilang bahwa sebuah teori yang menegaskan bahwa teknologi determinism itu dimaksudkan adalah perubahan itu terjadi karena ada perkembangan teknologi. Jadi akhirnya masyarakat atau society itu juga jadi terpengaruh nih karena ada perubahan teknologi gitu. Nah, jadi teknologi determinisme itu dalam bahasa Indonesianya, jadi sederhananya gagasan bahwa teknologi itu memiliki efek penting pada kehidupan manusia. Jadi misalnya secara analogi gitu dari gambar ini, kalau dulu misalnya satu keluarga berkumpul gitu, mereka mungkin akan lebih
banyak bicara satu sama lain gitu ya. Tapi kalau saat ini mungkin secara yang kita lihat seringkali satu keluarga kalau lagi berkumpul ya mereka masih berdekatan, tapi masing-masing udah sibuk dengan gadgetnya gitu ya, terkoneksi dengan mungkin email atau WhatsApp atau yang lain-lain sebagainya. Jadi seperti ini mungkin fenomena yang terjadi saat ini gitu. Nah, kemudian juga dengan adanya teknologi tadi itu, semua hal jadi memungkinkan sekarang. Misalnya dengan satu seluler handphone, smartphone gitu misalnya, yang berbagai macam kegiatan ini bisa memungkinkan kita lakukan gitu. Kalau dulu misalnya kalau mau nonton TV gitu mungkin harus punya perangkat TV set di rumah, atau kalau mau play video, nonton video kita harus punya DVD player atau player untuk nonton film misalnya gitu, punya DVD atau VCD gitu. Tapi saat ini memungkinkan itu semua terjadi dengan kalau kita punya smartphone gitu, ya udah semuanya kita cukup terkoneksi dengan satu gadget gitu, dengan satu device gitu. Nah, kemudian juga dengan pelaksanaan online learning ini sebenarnya Indonesia khususnya udah siap sih sebenarnya dengan hal ini, karena masyarakat Indonesia udah kalau kita lihat ini penelitian dari Hootsuite gitu ya di tahun Januari 2020. Jadi masyarakat Indonesia secara rata-rata gitu di dalam penelitian ini kita lihat Indonesia sebenarnya masuk di 10 besar negara yang penduduknya itu mengkonsumsi internetnya itu cukup tinggi gitu. Nah, Indonesia kalau kita lihat di sini di peringkat ke-8 gitu. Kalau bisa di zoom itu Indonesia rata-rata penduduk Indonesia dalam satu hari 24 jam itu kita mengkonsumsi internet lebih kurang 7 jam 59 menit. Jadi udah hampir 8 jam per hari kita tuh mengkonsumsi internet gitu. Jadi sepertiga dari kehidupan kita satu hari itu terkoneksi nih sama internet. Jadi sebenarnya Indonesia udah siap nih kalau ternyata menjalankan online learning ini gitu. Nah, kemudian ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi yang tadinya awalnya classroom itu cenderung kepada tradisional classroom learning. Kemudian sekarang karena ada perbantuan dari teknologi tadi dan perkembangan teknologi dan juga internet, akhirnya classroom learning yang tadinya tatap muka akhirnya bisa nih diadaptasi ke online learning gitu. Nah, ditambah lagi ada pemaksaan ini. Jadi yang tadinya mungkin online learning itu masih separuh diterapkan gitu ya di traditional learning. Misalnya guru atau dosen gitu, misalnya student mau atau mahasiswa atau siswanya ingin submit tugas gitu, mungkin udah nggak lagi kasih buku gitu. Submit buku, tapi udah bisa lewat email atau kirim pakai USB misalnya gitu, atau misalnya Google Drive sharing, itu sebenarnya udah dilaksanakan gitu. Tapi setelah terjadinya pandemi ini yang kita juga nggak hanya Indonesia gitu ya, seluruh dunia mengalami ini, akhirnya dari surat edaran Menteri ini nomor 4 tahun 2020 akhirnya per 24 Maret 2020 Indonesia menerapkan perkuliahan pembelajaran gitu dari TK, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi menggunakan online learning atau daring gitu ya. Nah, ini saya bisa skip karena sebenarnya Bu Dewi sudah menyampaikan jadi perbedaan apa itu tradisional dan juga online learning gitu. Jadi nah akhirnya LSPR juga mengikuti perkembangan ini gitu ya. Jadi kita yang dan sebenarnya jauh sebelum terjadi pandemi di 2020 gitu ya, LSPR sebenarnya di tahun 2016 tadi udah sempat di-mention Ibu Dewi bahwa di tahun 2016 kita udah punya nih izin gitu, dapat izin dari Kemenristek Dikti waktu itu dari tahun 2016 untuk e-learning program gitu ya. Jadi kita bisa menjalankan 100% online learning untuk undergraduate program kita gitu ya. Jadi di tahun 2016 kita udah punya platform online dan mahasiswa bisa belajar full 100% secara online di tahun 2016. Kita aplikasinya di 2017, tapi izin kita dapat di 2016. Nah, kemudian setelah 2020 terjadi pandemi COVID dan kemudian akhirnya LSPR juga beradaptasi dan melaksanakan gitu ya dari peraturan pemerintah. Nah, kita punya nih platform gitu ya, online platform. Jadi ada dua sebenarnya. Jadi kita menggunakan ini yang pertama, dan juga yang kedua itu menggunakan onlinesession.lspr.edu. Jadi mahasiswa akses gitu ya akun, mereka masing-masing punya username dan akun password untuk masuk ke platform online ini gitu. Nah, mahasiswa pada
walaupun mereka tidak bertatap muka langsung gitu ya, nggak ketemu langsung secara physically sama dosennya, tapi mahasiswa sebenarnya bisa nih kirim message ke dosennya, dan itu bisa kapanpun dia direct message ke dosennya menggunakan akunnya mereka, dan dosen kemudian juga akan seperti ini contohnya gitu ya, screenshotnya. Jadi mahasiswanya bertanya, kemudian dosen menjawabnya, dan ini bisa kalau misalnya ini terjadi di tradisional atau tatap muka perkuliahan ya pasti bisa dilakukan hanya di jam kuliah gitu ya. Tapi karena dengan ada platform ini memungkinkan mahasiswa bisa melaksanakan kapanpun nih, mau chat dosennya, mau tanya tugas, kemudian juga ini seperti ini misalnya mau submit tugas gitu ya, dosennya pun juga bisa langsung view dan mahasiswanya upload langsung di platform online ini. Kemudian setelah dinilai oleh dosennya, dia juga bisa langsung lihat nih nilainya right time gitu, ketika dosennya update, ketika studentnya kirim tugas, kemudian dosennya kasih penilaian, dan mahasiswanya dalam saat itu juga bisa langsung dapat tahu nih nilai yang dikasih oleh dosennya berapa gitu. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi udah langsung kelihatan nilai yang dia dapatkan berapa, skornya. Jadi nggak tunggu lagi besokannya kalau misalnya ketemu di tatap muka. Jadi keuntungannya juga ini gitu. Dan kemudian mahasiswa juga bisa ada forum discussion gitu ya, ada pertanyaan atau ada topik yang di-share oleh dosen, kemudian mahasiswa harus ikut secara aktif berpartisipasi dalam forum discussion itu, dan ini akan menjadi salah satu nilai tambahan untuk mahasiswa gitu. Dan ini dia juga langsung bisa view absennya dia, walaupun secara online kita tetap menerapkan di LSPR itu absensi adalah yang hal utama juga. Jadi apakah mereka sudah di online, di live session hadir, kemudian apakah dia sudah submit tugas, apakah kuisnya disampaikan, kemudian apakah forum discussion-nya diisi, ini dia sendiri pun mahasiswa bisa melihat secara langsung gitu. Nah, tapi walaupun bagaimanapun tadi juga disampaikan Ibu Dewi, dengan berbagai macam keuntungan gitu ya, atau manfaat yang kita dapatkan dari online ini, sebenarnya juga ada kekurangannya juga gitu. Jadi dari segi lack of development of communication skill for online students. Jadi mahasiswa tadi Ibu Dewi bilang ya, dosennya lagi presentasi, lagi ada live session gitu ya, tapi studentnya bisa matiin kamera, terus bisa aja dia online tapi nggak ada di situ gitu ya, atau yang penting absennya jalan gitu ya, tapi ternyata kalau kita panggil gitu, suruh nyalakan kamera, mungkin mereka nggak ada di situ, jadi dosennya tuh nggak bisa mengontrol itu. Kemudian juga kalau bertemu tatap muka, dia akan bertemu nih secara langsung sama teman-temannya, sama dosennya, dan secara komunikasi kita bisa direct communication. Tapi kalau online gini, itu agak terbatas gitu. Dan kemudian juga masalahnya cheating prevention during online assessment juga agak rumit gitu. Misalnya kalau secara tatap muka, pastinya kalau tugas atau misalnya ujian kita bisa langsung kontrol dosennya, bisa mengontrol langsung. Tapi dengan adanya dengan online ini, dosen nggak bisa langsung melihat nih apakah benar-benar nih tugas yang disubmit ini mereka sendiri yang kerjakan atau enggak, atau misalnya ujian misalnya plagiarisme atau tidak, tapi walaupun dosen bisa baca gitu ya, tapi dari segi ini cheating prevention-nya agak sulit gitu untuk ditelusur gitu. Kemudian juga ya itu tadi karena face to face communication yang kurang gitu ya, jadi tetap muka sebenarnya ada lebih banyak keuntungan juga, walaupun dengan kondisi ini terjadi kita tetap bisa memaksimalkan apapun yang terjadi gitu. Jadi demikian presentasi dari kami, saya kembalikan ke Ibu Dewi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Ibu Fani. Menarik sekali tadi ya kalau dari sisi students. Jadi kalau di LSPR sudah mengadopsi, kita ada platform sendiri ya. Miss Fani, jadi kita mencoba tetap bisa interaktif walaupun secara online. Demikian presentasi dari kami berdua, lebih tepatnya sharing dari kami berdua mengenai online learning transformation di lingkungan kami, mulai dari lecturers, kemudian students, dan juga kampus manajemennya. Mudah-mudahan sharing dari kami ini bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC yaitu Mbak Farah Karimah. Di sini hadir 3 orang. Ini kan kayaknya ibu lebih tua nih. Itu kamu bilang gue nggak bisa, yang gue tanya yang gue bikin itu kasih juga nggak bisa. Itu namanya adjustment lagi. Nggak semua orang tuh ngabdi. Halo Mbak Farah. Itu kan gue
berikan lagi yang Halo. Ya, kita sudah selesai untuk sharing session dari. Ya, terima kasih Ibu Dewi dan Ibu Fani. Pembahasannya sangat menarik Ibu-Ibu, Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Demikianlah acara webinar kami kali ini. Tidak lupa saya ingatkan selain live stream session kami, juga tersedia on demand session yang dapat Anda akses selama 2 hari 4 dan 5 November 2020. Anda juga dapat mengunjungi virtual exhibition kami melalui feature Meet Our Exhibitor di menu yang terletak di sebelah kiri layar Anda. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada para narasumber. Sebelum saya tutup acara webinar ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya dan saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.